Shalom pemirsa Shalom, sekalian, ya pemirsa. jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio ya. Betul. Dan hari ini seperti yang pemirsa lihat ya, di belakang ada begitu banyak barang ya banyak. kan. Nah, ini kita mau ngapain sih? Ini Apa ada itu aja? kaitannya dengan topik kita hari ini ya. Ada kerupuk, kemudian ada buku, ada Ya. baju, ya Ya. macam-macam nih ya. Topik kita hari ini yang kita siapkan adalah Christian Entrepreneurship. Apa itu, Deb? Ya, artinya adalah kewirausahaan orang-orang Kristen begitu ya. Ya. Bagaimana kita bisa berwirausaha gitu Daniel Betul. sebagai orang Kristen. Jadi ya. supaya kita nggak menyerah kalah dalam kondisi kalau misalnya seseorang lagi terpuruk, Ya. bagaimana mereka bisa keluar daripada kemiskinan, daripada keterpurukan, dan kita akan belajar bersama-sama hari ini dari seorang narasumber yang sangat kompeten dalam bidangnya. Yaitu Ya, siapa? Deb? yaitu Samuel Sianto Wow, ya. menarik Nah, banget. pemirsa sebelum kita bincang-bincang dengan narasumber kita, mari terlebih dahulu kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Dari segala yang baik. Wah, ini luar biasa loh. Saya kadang baca itu ini hati saya bergetar ya. Siapa bilang menjadi seorang hamba Tuhan fokusnya melayani saja? Contohnya Pendeta Samuel Sianto. Pria yang berdomisili di Malang ini membuat inovasi baru dalam profesinya. Bahkan hal ini ditularkan kepada anak-anak didiknya. Perubahan tersebut terlihat di sekolah tempat ia mengajar, yaitu STT Yestoya. Ya, di sekolah tinggi ini Samuel memasukkan satu mata kuliah yang cukup unik dan juga menarik, yaitu entrepreneurship atau bisa juga disebut kewirausahaan. Tujuan adanya pelajaran tersebut agar para siswa dan siswinya kreatif dan tidak berpaku pada satu profesi saja. Hasilnya dari pelajaran ini sudah banyak produk-produk yang dijual ke pasaran dan menghasilkan uang yang tidak sedikit. Bagaimanakah kisah dari pria yang juga pendiri STT Yestoya tersebut? Saksikan Good News sesaat lagi. Anak saya meninggal 3, Pak. Wow. Bu ya, jadi perempuan sama laki. Ya menurut saya sudah tidak ada jalan lagi. I love you so good. So good that's a favorite dynamite. Bakso goreng, bakso udang. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Good News. Dan jangan lupa untuk log on ke www.anugrah.net. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Good News Program. Topik kita hari ini adalah Christian Entrepreneurship. Seperti yang telah kami janjikan, di studio telah hadir narasumber kita yang sangat kompeten, yaitu Bapak Samuel Sianto. Shalom Pak, apa kabarnya? Shalom, baik-baik. Bu Debbie. Terima kasih Pak Samuel ya. Iya, Jadwal dia ini terima padat sekali deh. Jadi di antara jadwal-jadwal yang padat dia bisa sempatkan dari Surabaya terbang ke Jakarta, nanti setelah itu pulang lagi. Luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Iya. Pak Daniel. Dengarnya Pak Samuel ini dari Malang ya Pak ya? Iya, betul Bu Iya, Debbie. kalau boleh kita perkenalan dulu Pak supaya pemirsa di rumah tahu Bapak ini siapa gitu. Iya. Ya, nama Indonesia saya Samuel Sianto, tapi teman-teman biasa panggil Miming, Pak. Ming. Miming ya, karena oke. banyak Samuel. Dulu saya tidak pernah terpikir jadi hamba Tuhan, tapi karena anak saya meninggal 3, Pak. Wow. Bu ya, jadi perempuan sama laki. Ya menurut saya sudah tidak ada jalan lagi. Akhirnya Apa? saya Kok bisa meninggal anak-anak itu kenapa? kena sakit kelainan darah. Oh, Iya, tiga-tiganya sakit tiga-tiganya. kelainan darah. Iya. Oh, Umur berapa aja waktu mereka? Masih kecil, jadi 2 minggu di rumah sakit.
Ada yang 5 hari, 7 hari, kemudian meninggal. Ya saya pikir sudah ada jalan. Ya saya doa puasa, saya janji Tuhan kalau saya punya anak lagi hidup, ya saya mau jadi hamba Tuhan. Atau penginjil lah tepatnya. Karena pertama dulu istri saya juga divonis 11 dokter kandungan, setahun setengah pertama tidak bisa punya anak, Pak. Kemudian kami doa puasa, bisa punya anak. Kemudian meninggal. Lah istri saya yang pegang janji Tuhan, Markus 9 ayat 23b itu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi waktu mama saya, mertua saya bilang, sudah ambil anak. Istri saya tetap tidak. Pasti Tuhan Yesus kasih. Jadi saya bilang, enggak, kita ambil aja. Enggak, istri saya. Ini loh, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dia bilang, saya punya keputusan sendiri. Saya tanya, apa putusannya ya? Orang Jawa bilang, hamil itu kan meteng. Ya putusannya apa? Meteng terus katanya ya. Minta hamil terus. Ya sudah. Akhirnya keempat lahir laki, hidup sampai hari ini. Wow, puji ya Tuhan. puji Tuhan. Begitu hidup, istri saya bilang, ayo Pak, kita doa minta lagi anak. Ya nomor 5 lahir perempuan. Hidup juga sekarang. Puji Tuhan. Puji Tuhan, istri saya bilang, ayo Pak, buat lagu. Hajar terus. Ya lahir nomor 6 perempuan. Hidup sampai hari ini. Baru istri saya bilang, sudah Pak, stop Pak. Nanti kalau terus bisa jadi peternakan. Sebab istri saya memang anak nomor 17. Wow. Ya, keluarga peternakan ya. Jadi setengah lusin nih ceritanya Setengah lusin. melahirkan. Wow. Iya, iya. Tapi sekarang yang ada 3. 3. Dan sekarang anak-anak ini umurnya berapa? Sekarang 16, 15, 12. 16, 15, 12. Iya, Yoel, Eva, Belin. Ya, ya. Nah. Jadi setelah itu menjadi hamba Tuhan. Iya, ya? jadi hamba Tuhan. Tahun berapa jadi menjadi hamba Tuhan? 96. 96 sampai sekarang. Sampai ya. sekarang. Tapi ya waktu itu 3 bulan belum tentu khotbah sekali. Karena kan tidak ada orang kenal saya. Ya, terus? Saya sedangkan janji sama Tuhan, saya tidak akan pernah akan datang sendiri. Harus ada orang yang undang saya khotbah. Iya. Ternyata Tuhan ajaib. Saya diundang khotbah. Caranya? Ya telepon saya. Mereka tahu dari mana? Nggak tahu. Sampai hari ini saya belum pernah tanya. Nah seperti itu. Sampai akhirnya tahun 99 saya melayani di desa. Karena di desa itu ya S1-nya kan jarang ya. Kemudian saya tanya, kamu lulusan apa? Ada 2 waktu itu S1. Saya tanya pendetanya, Bapak lulusan apa? Oh saya SMA. Loh, jemaatmu ada yang lulus S1 loh. Nggak sekolah? Enggak ada uang. Nah, itu Tuhan taruh di hati saya. Satu waktu saya akan buat sekolah yang semua hamba Tuhan bisa sekolah. Dan punya S1? Iya, bisa kuliah S1. Akhirnya saya buat tahun 2004, STT sederhana saya kasih nama Yes Toya. Apa itu? Yes, Toya Yesus tolong saya. Jadi sekolah Jadi STT, sekarang semua bisa sekolah di tempat Yesus saya. tolong saya. Tidak ada biaya pun saya izinkan bisa sekolah. Kalau yang punya biaya mereka bayar berapa? Bayarnya murah, satu SKS hanya Rp18.750. Berarti satu kali satu term itu berapa SKS? 20 sampai 24. Berarti sekitar berapa tuh satu bulan? 400 Satu ribu bulan, ya. ya. Itu 1 semester Pak. 1 semester ya? Iya. 1 semester berarti 6 bulan ya? Iya. Oke. Uang gedung, uang pendaftaran, uang perpustakaan hanya Rp450.000 saja. Boleh dicicil 4 tahun sampai lulus. Nggak rugi? Sampai hari ini tidak rugi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Berarti Yes Toya itu Yes ya? Toya. Yesus tolong saya. Bahkan Luar saya biasa. punya anak asuh sekarang 58 orang. Saya ambil dari seluruh Indonesia. Jadi bukan peternakan sendiri tetapi peternakan umum sekarang? Peternakan. Oke. Iya, iya, iya. Nah, Pak, topik kita hari ini kan Iya. kita bicara Christian entrepreneurship. Iya. Mengapa Bapak pandang penting untuk kita bicara tentang Christian entrepreneurship? Iya. Saya dulu memang seorang pengusaha. Di bidang apa Pak dulu? Saya dulu ada pabrik kayu, pabrik ban kanisir sepeda motor, ada toko mebel, ada advertising, ya buat neon box, spanduk. Ya dulu karyawan kami bisa ratusan. Nah setelah saya jadi hamba Tuhan 5 tahun ini saya tutup semua. Saya masukkan ke sekolah saya. Jadi saya berharap semua anak Tuhan hari ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Itu satu. Yang kedua minimal punya jiwa entrepreneur. Jiwa seorang pengusaha. Jiwa pengusaha kan ada 3 Pak. Kalau rugi bagaimana jadi untung. Ya. Kalau sepi bagaimana rame.
Ya, kalau kecil bagaimana dibesarkan. Gereja kan gitu juga, pendeta. Iya. Mana ada gereja rugi terus pendetanya gini, puji Tuhan kalau bisa rugi terus. Dasarnya Christian entrepreneurship itu dari Ya, sana. dari Oke, sana. menarik sekali. Pemirsa sekalian, sesuatu yang sangat menarik. Kalau Anda ingin belajar dan tertarik, tergelitik dengan apa yang dikatakan oleh Pak Samuel Syanto, saya percaya bahwa topik hari ini akan memberkati Anda. Hubungi kami saat ini juga apabila Anda mempunyai masalah pergumulan yang sangat berat, karena kami percaya bahwa doa adalah satu-satunya jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anaknya buat saudara dan melalui kami juga. Terima kasih, stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Nah, yang harus ada terus dalam jiwa seorang entrepreneur yaitu inovasi dan kreativitas. I love you so good. So good jets apa dynamite. Bakso goreng, bakso udang. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. It's very good. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa sekali, di sini ada keripik ikan, ada humor rohani terlucu, ada ikan-ikanan, ada roti. Ini menarik sekali. Hari ini kita berbicara mengenai Christian entrepreneurship bersama dengan Samuel Syanto. Silakan, Dep. Ya, nah tadi Bapak sudah bilang nih ya, jiwa Iya. entrepreneur itu adalah mengubah sesuatu yang sepi menjadi rame, sesuatu yang kecil jadi besar, ya kan, sesuatu yang rugi jadi untung. Iya. Gimana caranya Pak? Saya yakin pemirsa di rumah juga lagi nanya-nanya gitu. Ya, memang kalau untuk memulai satu usaha, yang pertama akan persiapan, Pak ya. Kemudian pelaksanaannya, kemudian pengembangannya. Nah ini yang paling berat, mempertahankan. Ya, nah yang harus ada terus dalam jiwa seorang entrepreneur yaitu inovasi dan kreativitas. Kenapa itu, Pak? Nah, karena inovasi itu sesuatu yang ada dirubah menjadi Menjadi lebih baik Lebih lebih baik. dan lebih unggul dari lebih kompetitor. unggul dari kompetitor. Oke, Kalau terus kreatif, nah ya, yang tidak ada, bagaimana kita buat sehingga ada. Termasuk kita berkhotbah, kita melayani Tuhan, kita berbisnis. Saya kasih contoh kalau khotbah. Saya ada saatnya kadang pakai alat peraga supaya tertarik. Ya ini, misalnya saya khotbah 5 roti 2 ikan. Kalau jemaat hanya diberitahu
5 roti saudara, 2 ikan. Memberi makan 5.000 laki-laki. Tidak ada gambarannya, mereka tidak akan tertarik. Tapi saya bilang, bayangkan saudara, 5 roti. Nah ini saya tunjuk. 1, 2, 3, 4. Nah 5. Ikannya 2. Nah ini. Saya bilang, masa bisa ini untuk 5.000 laki-laki? Betul. Ini aja buat Pak Daniel aja masih kurang. Ya. Nah, kita bisa lihat. Iya. Nah, ini kan sampai 5 tahun pun 10 tahun Nancep pikirannya. Iya. Saya cerita Bartimius. Saya pakai kaosnya, Pak. Saya pakai. Nah, saya tulis. Awas orang buta karena miskin, banyak sobeknya. Nah, terus kita bahas misalnya buta itu apa? Saya bawa kacamatanya. Kacamata orang buta. Nah, orang buta. Nah, Bukan kacamatanya Tom Cruise, bukan ya? bukan. Nah, gimana ini dipakai? Gitu Pak ya. Coba Pak, dipakai Pak, coba. Pakai aja ya. Pakai, Ceritanya silakan, sambil khotbah gitu Pak. Nah, iya Khotbahnya ini. nggak jas-jasan, nggak batikan, keluar gembel gini. Iya. Waktu dipakai aja dilepas jasnya, Bu. Oh gitu. Oh nanti pakai jas lagi. Pak. Kalau enggak sama hatpam gereja dipersukar masuk nanti. Nah, iya. Saya pakai mungkin awalnya saya bilang, nah ini pakai kacamata biar tidak malu. Oh, terbalik. Nah, saya tunjukkan ini kan orang buta. Nah, saya bilang, oh iya saya buta. Nah, saya pakai gini. Nah, biasa jemaat ada yang bilang, oh boboho, kata. Boboho. Nah, ini saya bilang orang buta nggak bisa lihat apa-apa. Nah, begini aja Pak ya, orang pulang dia tahu. Buta itu apa artinya? Nggak bisa lihat mujizat Tuhan, nggak bisa bedakan yang baik dan jahat. Istri tetangga, istri sendiri nggak tahu dimasukkan ke rumah semua. Nah ini uang perusahaan, uang gereja, uang sendiri nggak tahu. Nah gini. Jadi kami buat supaya setidaknya jemaat itu oh begini ya. Nah ini dimasukkan di kreatif dan inovasi. Nah ini. Kemudian misalnya saya cerita wanita pendarahan. Pegang jumbai jubahnya. Jemaat tidak tahu. Jumbai jubahnya yang mana? Saya bawa. Nah ini Pak. Nah ini kan yang dipakai Yesus. Nah. Tassel, ya. Ya ini. Ada saatnya Yesus pakai di punggung. Iya kan? Tapi saat tertentu Yesus pakai sebagai kerudung di kepala. Ya kan? Shalom. Shalom. Ya. Mirip. Nah ini jumbai, ya Pak. nah, ini jumbai jubahnya Pak. Ini yang dicari perempuan itu. Oke. Nah seperti gini Pak. Jadi maksud saya hamba Tuhan pun Harus kreatif. harus kreatif. Harus inovatif. ada, ya. Apalagi seorang pengusaha. Nah kami terapkan semua di kampus kami. Makanya itu kami bisa menghidupi kampus. Padahal biaya untuk sekolah teologi tidak ada sponsor. Apa aja Pak ya entrepreneurship yang diterapkan di SCT Yesto ya? Nah satu, semua saya ajari potong rambut. Oke. Semua mahasiswa saya laki perempuan bisa potong rambut. Berarti ini kreasi Yesto ya ini? Ya. Karena modalnya potong rambut Pak, Ya. hanya 100.000. Beli Gunting gunting. doang. Gunting, iya satu Ya. 45.000. Iya. Alat cukur. Alat cukur sama kaca sama Ya. kursi. Oh, Kalau sudah gitu. punya kursi ya cuma gunting. Iya, Karena kaca ada. Lah kalau dia di desa, sehari anggaplah potong 3.000 atau 5.000. Dapat 3 kan bisa hidup. Iya, Padahal persembahan satu minggu belum tentu 10.000. 5.000. Benar Pak. Iya, betul. Kenapa kita harus pakai proposal? Saya ingin setidaknya Pak ya, hamba-hamba Tuhan ini mulai. Mari kita hilangkan proposal-proposal. Jadi intinya adalah di sekolah Alkitab Anda Ya. mengajarkan bagaimana seseorang untuk bertahan hidup. Betul Pak. Sambil tujuan utamanya Melayani Melayani Tuhan. melebarkan kerajaan Tuhan Ya. tetap terjadi. Ya. Betul. Menarik Luar biasa sekali Ya, nih pemirsa ya. sekalian ini ya. sesuatu yang di luar kotak, out of the box Ya. ya. Pemirsa sekalian, kita percaya bahwa melalui episode hari ini kita akan diberikan suatu inspirasi dan ditantang nih pemirsa sekalian. Ada nomor-nomor telepon yang dapat Anda hubungi, jangan kemana-mana, masih ada banyak segmen-segmen berikutnya dan kemudian kita akan mendengarkan seorang artis yang mempunyai suara yang luar biasa. Tetap bersama dengan kami dalam Good News Program. Ampuni aku. Shalom pemirsa,
Terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Gereja Anda ingin kami makeover? Berikut persyaratannya. 1. Tanah sudah menjadi milik sendiri. 2. Memiliki jemaat tetap minimal 40 jiwa. 3. Ceritakan secara singkat kondisi gereja dan jemaat Anda pada satu halaman A4. 4. Lampirkan beberapa foto mengenai kondisi fasilitas gereja. 5. Lampirkan fotokopi surat-surat gereja. Kirimkan persyaratan tersebut kepada kami melalui PO Box 2089 JKP 10020 atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Tuhan Yesus memberkati.
seperti hatimu, bentuklah aku, jiwa yang ragu, rapuh, tak berdaya. Dekaplah diriku, seluruh jiwaku, tuntun langkahku dengan sesalku di kakimu. Ampuni aku, lembutkan hatiku, bentuklah aku, jiwa yang rapuh, tak berdaya. Dekaplah diriku, seluruh jiwaku, tuntun langkahku dengan sesalku di kakimu. Oh, oh, tuntun langkahku dengan sesalku di kakimu. Mirel dan Anthony, selamat datang di Good News Program. Nah, pemirsa, tadi kita sudah dengarkan bersama-sama ya satu alunan lagu yang merdu nih ya dari betul. Mirel dan Anthony dalam album mereka Di Kaki Bapa ya. Nah, boleh cerita nggak? Ini album kalian yang keberapa? Perdana. Oh, yang perdana ya. Oke. Nah, kalau kemarin saya pelajarin latar belakang dari Mirel terutama ya, kamu sering banget memenangkan kejuaraan piano gitu. Jadi pianis handal ini, Wow. Daniel. Prestasinya apa aja? Bisa cerita kepada kita nggak? Saya dari tahun 1988 sampai 1990 menjadi juara 2 untuk tingkat Jatim Piano Kompetisi Yamaha. Tahun 91 di tingkat Jatim maupun nasional saya menjadi juara pertama. Kemudian tahun 90 saya terpilih oleh Bang Elvasi Surya untuk tergabung dalam kelompok bandnya dia untuk mewakili Indonesia. Waktu itu kami mendapat juara 2 untuk band nasionalnya. Wow. Wow, jadi prestasinya banyak sekali. Iya, sering ikut konser juga ya di dalam Betul. negeri dan di luar negeri. Bener, Juga ya. nanti sore akan main di Kedutaan Besar Prancis, ya benar. Hebat nih. Sesuatu yang membanggakan. Iya. Nah, ceritanya nih gimana bisa membuat album bersama dengan sepupu Anda kan ya, Anthony ya? Iya. Ini idenya dari Anthony. Dari Anthony. Anthony bisa cerita? Iya. Sebenarnya keinginan kami berdua melakukan pelayanan, berkarya untuk Tuhan tuh udah lama. Cuman memang jalannya belum terbuka sih waktu itu. Sampai suatu hari saya berpikir, saya ajak Mirel, ayo coba gimana kalau kita buat album sederhana, nanti kita isi vokal, kita kalau ada untung nanti kita berikan untuk kaum papa atau seluruh pembangunan keuntungannya gereja, itu. seluruh keuntungan yang ada. Dan berjalannya waktu, tiba-tiba Tuhan buka jalan, kita dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa, sampai ketemu dengan pihak Blessing juga. Dan kami juga nggak nyangka kalau ternyata mereka tertarik dengan apa yang kita buat gitu. Jadi ini album perdana dan kemudian udah berapa bulan atau berapa tahun nih launching? Launching baru Juli akhir. Dan responnya so far? Puji Tuhan sampai sejauh ini penjualan sudah sampai dengan 1000 mungkin 1000 sekitar 300-400 keping dalam 1400-an ya? Iya, dari dalam sebulan. Ya. Dan ini lagu-lagu karangan Mirel sendiri? Iya, betul. Good, original ya? Iya. Good. Kita senang sekali kalian bisa datang ke Good News Program. Iya. Ya, nah pemirsa, kita waktunya kuis sekarang ini ya. Pertanyaannya mudah sekali pemirsa, yaitu album keberapakah album Mirel dan Anthony yang dibawa kali ini ke Good News Program Di Kaki Bapa ya. Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format yang seperti ini, nama, kemudian nama lengkap,
Dan jawabannya, bila Anda mengirimkan melalui email, sertakan juga nomor HP Anda. Kirimkan jawaban Anda ke nomor yang tertera di layar kaca pemirsa atau ke email kami di goodnews@anugerah.net. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD di kaki Bapa, persembahan dari Mirel dan Anthony. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Saya secara pribadi karena kampus saya ini tidak ada sponsor, saya harus menghidupi, saya jualan ini, Pak. Shalom pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali. Pemirsa, terkadang kita sulit sekali untuk menerjemahkan bahasa Alkitabiah. Tetapi sekarang Anda tidak perlu khawatir, karena Philip Fields sudah menerjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana dan juga kata-kata yang lebih mudah untuk dimengerti, tanpa merubah makna yang sebenarnya. Berikut wawancara kami dengan Philip Fields. Nama saya Phil Fields. Saya sebagai koordinator untuk suatu tim penerjemah yang mengerjakan terjemahan sederhana Indonesia. Saya anggota Pioneer Bible Translators dari Amerika, tetapi di sini saya terlibat dalam Yayasan Alkitab Bahasa Kita. Di website kami, bahasakita.net, bisa membaca seluruh perjanjian baru terjemahan sederhana Indonesia. Pengalaman saya dan sebabnya saya mengerjakan ini atau saya terlibat sebagai koordinator tim penerjemah adalah bahwa selama lebih dari 21 tahun sebagai penerjemah Alkitab bahasa daerah di Papua, saya melihat bahwa banyak orang sulit mengerti firman Tuhan dalam Alkitab biasa. Oleh karena itu kami mengerjakan suatu Alkitab yang lebih mudah dimengerti, lebih bahasa lebih akrab dan lebih gampang dimengerti, lebih wajar karena diterjemahkan berdasarkan arti. Pemirsa, tadi Anda sudah menyaksikan cuplikan wawancara kami dengan Philip Fields. Anda juga bisa mengakses website mereka di www.bahasakita.net. Demikian news update hari ini, saya Shirley Louis pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Masih dalam Good News Program, topik kita hari ini Christian Entrepreneurship. Kembali kepada Pak Samuel. Jadi Pak, tadi Bapak sudah ceritakan kan kalau di STT Yostoya juga diterapkan kewirausahaan ini. Salah satunya harus bisa gunting rambut. Apalagi Pak yang Bapak terapkan? Ya, nyablon. Nyablon kaos ya? Ya, jadi kaos-kaos tadi itu disablon sendiri? Oh, ini ada contohnya. Ya. Nah, ini. Sorry. Buat kaos. Apa nih tulisannya? Ini juga saya jual. Mujizat pasti terjadi. Ada lagi, mujizatnya disediakan bagiku. Ini Allah sumber berkatku. Nah, ini belakangnya Yestoya, Yesus tolong saya. Nah, ini mujizatnya disediakan bagiku. Satu kaos ini dijual berapa rata-rata Pak? Ini 75.000 Pak. 75.000, oke. Iya, Dengan kualitas bahan yang cukup bagus tentunya. Cukup bagus lah. Oke. Oke, jadi mereka harus bisa nyablon kaos. Iya, nyablon, terus nanam tanaman. Berubah apa? Buah-buahan atau? Ya, macam-macam, mulai sayur. Oke. Kami ajari. Kemudian multi level marketing. Iya, kemudian asuransi. Terserah mereka mau ikut enggak, bisa buat ilmu saja boleh. Nanti mau diterapkan silakan. Tapi jadi saya diajarin percaya, cara kerjanya bagaimana gitu, oke? Saya percaya ilmu itu sampai meninggal tidak akan pernah hilang. Iya, betul. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan kerupuk-kerupuk ini yang Bapak bawa? Nah, ini saya secara pribadi karena kampus saya ini tidak ada sponsor, saya harus menghidupi, saya jualan ini Pak. Salah satunya keripik-keripik ini. Kalau inovasi ini seperti di Malang kan terkenal keripik tempe Pak. Iya. Tapi kami rombak. Kalau tempe itu kan tepungnya banyak, delenya sedikit. Punya saya balik ini. Lah ini, delenya banyak, tepungnya yang sedikit. Tapi masih menjaga kerenyahan ya? Oh, pasti Pak. Bisa dicoba ini? Bisa dicoba. Iya. Jadi itu yang keripik-keripik Pak.
Saya jualan kaos juga. Dasi ini pun saya jualan, Pak. Bisa cerita tentang dasi? Nah, ini dasi. Saya belinya ini di Matahari Department Store, Pak. Kalau ada diskon 50% plus 20. Harganya 53.000, Pak. Iya. Tapi saya jual 150. Teman-teman mahasiswa bilang, mana bisa laku? Oh, ini seorang entrepreneur harus bisa. Akhirnya saya tunjukin, Pak, perjalanan dasi ini. Silakan. Nah, dasi dimulai dari dasi panjang ini, Pak. Kalau ditarik kan panjang ini. Iya. Diukur ya. Nah, ini kan sudah kuno, Pak. Ya, ini sudah kuno, tidak perlu dipakai ini mestinya. Nah, muncul yang jenis baru. Yang clip on. Ya, ini, Pak. Iya. Ya, saya tidak tahu namanya, orang Jawa bilang kretekan gitu. Nah, ini harus dibantu, Pak. Masangnya kan begini. Iya. Saya pernah khotbah karena ada dibantu istri saya pasang begini, Pak. Wah, mentol orang Jawa bilang di belakang, Pak. Katanya pendetanya, Pak, nanti urapannya hilang ini. Nah, ini setelah ini muncul yang jenis baru, Pak. Dari rich rating. Nah, ini makanya saya bawa ini. Nah, ini rich rating. Sangat mudah, tidak perlu dibantu, tinggal tarik begini. Nah, rich rating. Oh ya? Tinggal masang aja. Ya ini. Ini Bapak yang menginovasi sendiri? Tidak. Ya, Cuma saya tunjukkan ini loh. Nah, baru yang terakhir ini plastik. Sebab rich rating bisa macet. Kalau plastik enggak, lebih ringan lagi. Sangat mudah. Lah saya tunjukkan begini aja, orang sudah beli, Pak. Nah, semua itu bisa. Makanya prinsip saya itu 3 kata ini, Pak. Yes, oke, pasti. Yes itu artinya mau. Ya. Harus mau dulu. Oke, harus percaya bahwa yang kita kerjakan ini akan terjadi. Nah, pertanyaan saya berikutnya gini, Ya. Pak. Kalau murid-murid di STT ya Stoya ini diajarkan entrepreneurship, Ya. apakah itu mengkontaminasi pikiran mereka? Karena nanti akhirnya fokus mereka bukan melayani Tuhan, tapi mau usaha nih, cari duit Ya. gitu. Gimana, Pak? Wah, ini pertanyaan bagus ini, Bu. Saya selalu bicara 3, Pak. Untuk kalau bicara entrepreneur kepada hamba-hamba Tuhan. 1, ya karena kadang bisa pro kontra, Pak. Kok hamba Tuhan diajari berbisnis? Nah, itu dia, ya. Pak. Iya. Saya 1 begini. Kalau dia tidak bisa menghidupi dirinya dengan pelayanan, saya sarankan bisa punya usaha sampingan. Jadi ini 1 dulu. Iya, Kalau 1. nggak bisa menghidup dirinya, maka alternatifnya bisa Alternatif, punya. iya. Oke, yang kedua Bisa dan kerja, ketiga kita berhenti dulu. iya. Ya. Oke, pemirsa sekalian, Betul. sesuatu yang sangat menarik sekali. Jadi ada 3 hal yang akan diajarkan. Yang pertama tadi sudah dikatakan, tunggu tanggal mainnya setelah break yang 1 ini Pak Samuel akan nyambung. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam Good News Program. Karena banyak orang bilang, oh tidak boleh berbisnis hamba Tuhan. Loh, saya bilang, sekarang nggak usah jauh-jauh, jual buku rohani aja di gereja. I love you so good. So good that apa dynamite. Bakso goreng, bakso udang. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat dan lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Shalom, hai saya Injil Karamoy. Saksikan terus Good News di televisi kesayangan Anda. Dan jangan lupa kunjungi situs kami di www.anugerah.net. Tuhan Yesus memberkati.
Masih bersama dengan kami dalam Good News program dalam suatu topik yang sangat menarik yaitu Christian Entrepreneurship bersama dengan Pak Samuel Syanto. Oke Pak, bisa lanjutkan dari Bapak. Ada tadi satu kan dikatakan kalau nggak bisa memenuhi hidupnya dengan pelayanan maka sebaiknya alternatif punya alternatif usaha. Yang kedua, dengan catatan jangan sampai mengorbankan pelayanannya, Pak. Nah, caranya supaya prioritasnya nggak kabur tuh gimana? Iya. Jadi kan kalau dia bisa punya usaha sendiri kan lebih baik. Kecuali ikut orang kan bisa mengganggu pelayanannya. Iya. Lah sedangkan seorang entrepreneur kalau bisa kan untuk berusaha sendiri. Misalnya buka toko, nah kalau ada pelayanan tutup aja. Jadi ini tergantung hatinya ya? Iya, komitmennya sama Tuhan. Hatinya dia di mana sama Tuhan nih ya, satu. Jadi kalau tidak bisa menghidupi. Yang kedua, kalau sudah jemaat bisa menghidupi, saran saya lebih baik hamba Tuhan tidak berbisnis. Konsentrasi ke jemaatnya. Jadi kalau memang tidak ada alternatif daripada nggak makan pelayanan mati ya apa boleh buat gitu. Ya, ini tapi sekarang kalau jemaat udah dewasa, bisa mereka udah memberikan perpuluhan dan itu lebih daripada melebihi biaya operasional ya. Sekarang waktunya untuk dipikir ulang. Iya. Oke. Itu atau diserahkan ke jemaat. Iya, supaya yang dikelola. Yang ketiga, kalau dia punya tanggungan, misalnya punya panti jompo, panti asuhan, saya sarankan jangan ditutup usahanya untuk bisa menghidupi mereka. Tapi dengan catatan juga dia harus punya komitmen untuk layanan nomor 1. Karena sesuai panggilannya kan gitu Bu. Nah jadi tidak akan terjadi pro kontra. Karena banyak orang bilang, oh tidak boleh berbisnis hamba Tuhan. Loh saya bilang sekarang enggak usah jauh-jauh, jual buku rohani aja di gereja. Berbisnis. Itu juga bisnis. Iya. Loh sama. Iya. Karena menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Nah Pak, ceritakan tentang buku-buku humor ini Pak. Apa ini Bapak nulis sendiri ya Pak ya? Iya. Saya ini punya cerita humor itu ribuan Pak. Dari mana asalnya Pak? Ya ada yang setiap pagi saya dapat BBM 1 hari 2 kali. Guyu dilu ae gitu. Ya. Ada yang ngarang sendiri, ada yang dapat dari teman, saya modifikasi Pak. Ada yang memang murni saya ambil gitu ya. Saya kumpul-kumpul, tapi tidak porno ya Pak ya. Jadi bebas porno, bebas sara dan lain sebagainya. Nah saya diam-diam lah, daripada ini tidak ada manfaatnya, akhirnya saya buat buku sederhana. Setidaknya hamba Tuhan misalnya berkhotbah, ini kan bisa buat ilustrasi. Sebab kadang khotbah terus tidak ada ilustrasi, tidak ada humor. Ya maaf aja Pak ya, garing lah. Nah akhirnya ini laris Pak. Saya dalam 2 bulan kurang 1 minggu, saya buat 10 buku. 10 buku itu laku 30.000 total. Eksemplar. Jadi 30.000. Rupanya orang Indonesia ini suka humor. Iya. Apa karena sudah terlalu banyak yang stres Pak? Nah mungkin. Makanya di gereja juga ya. Kita harusnya kasih humor biar segar gitu ya. Nah seorang entrepreneur itu kan sekarang seorang hamba Tuhan. Sekarang sudah masuk Pak di 4E ini. Kalau dia punya jiwa seorang entrepreneur, 4E. 1 education. Gereja tidak ada pendidikan, tidak ada pelatihan, lama-lama habis. Kedua entertain. Bagaimana dikemas gereja ini? Bisa menyenangkan. Sebab apa? Mereka di rumah punya sound, punya karaoke yang enak, sedangkan di gereja tidak baik bisa soundnya. Dia akan pindah cari gereja yang enak. Nah itu Pak. Baru ketiga, empowering. Ada kuasa. Bagaimana orang masuk hadirat Tuhan ada. Baru yang terakhir, saya senang tadi bincang-bincang dengan Daniel yaitu empati. Ada untuk kita punya jiwa sosial. Saya menghidupi 58 anak asuh Pak, tanpa ada sponsor. Ada teman-teman yang bantu. Nah, pemirsa sebelum kita lanjut dengan bincang-bincang kita dengan Pak Samuel Syanto, seru banget nih ya. Terlebih dahulu saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab nih dari Departemen Konseling dan Doa kami ya. Ada seorang bapak dari Palembang meminta dukungan doa kepada kami karena selama ini dilarang melakukan ibadah lagi karena ada peraturan baru di tempat di mana ia bekerja. Setelah kami doakan 1 bulan kemudian ia memberi kesaksian kepada kami. Puji Tuhan, permohonan doa kami telah dijawab oleh Tuhan. Sekarang tempat kami bekerja telah memberi izin untuk melakukan ibadah. Puji nama Tuhan Yesus. Amin. Nah pemirsa, kalau Anda masih mengalami pergumulan,
Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa karena tim konseling dan doa kami siap untuk mendoakan Anda. Pemirsa, selain itu ini ada tambahan kuis ya buat pemirsa sekalian. Ini senang banget nih dapat buku humor dari Pak Samuel Sianto ya. Ada 10 buah buku humor yang siap untuk dibagikan ya. 10 paket, satu paketnya isinya 10 buah buku ya. Ini bestseller sudah laku 30.000 pemirsa ya. Nah, pertanyaannya mudah sekali. Apa singkatan dari Yestoya? Ya, STT Pak Samuel kan namanya STT Yestoya. Apa singkatannya tadi? Anda bisa kirimkan jawabannya dengan format seperti ini, nama, alamat lengkap, kemudian jawaban. Kalau Anda kirim melalui email, tambahkan nomor HP Anda ke nomor-nomor HP yang tertera di layar kaca atau ke email kami goodnews@anugerah.net. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih kami akan kirimkan masing-masing 1 paket buku humor persembahan dari Bapak Samuel Sianto. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa. Kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Tuhan tidak menghendaki untuk kita anak-anaknya menjadi orang-orang yang egois. Oh hai, selalu saksikan program Good News di televisi kesayangan Anda dan jangan lupa untuk klik website kami di www.anugerah.net. Tuhan Yesus memberkati. Gereja Anda ingin kami makeover? Berikut persyaratannya. 1. Tanah sudah menjadi milik sendiri. 2. Memiliki jemaat tetap minimal 40 jiwa. 3. Ceritakan secara singkat kondisi gereja dan jemaat Anda pada 1 halaman A4. 4. Lampirkan beberapa foto mengenai kondisi fasilitas gereja. 5. Lampirkan fotokopi surat-surat gereja. Kirimkan persyaratan tersebut kepada kami melalui PO Box 2089 JKP 10020 atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pemirsa, saksikan Good News program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya, Debbie Katarina, karena kami percaya tayangan Good News ini pasti akan memberkati pemirsa sekalian. Melalui berbagai macam topik yang sangat relevan dan aktual bagi kehidupan masa kini. Tuhan Yesus memberkati. Ya pemirsa, inilah segmen terakhir dari Good News program, padahal semakin seru aja ya. Kembali kepada Pak Samuel, Christian Entrepreneurship. Nah Pak, bagaimana dengan gambaran dunia bisnis hari-hari ini? Apakah bisa itu diterapkan di gereja gitu Pak? Maksudnya dalam segi manajemen gereja? Ya. Jadi bisnis di dunia ini bisa dibagi sekarang 3 bagian. 1 konvensional. Konvensional ini manajemennya ada 3. Manajemen tradisional, ya biasanya orang bilang manajemen tukang cukur. Nah itu biasanya gereja kecil yang berjemaah tidak sampai 20. Ya seperti tukang cukur kan, datang dilayani sendiri, potong sendiri, diajak ngobrol sendiri, terima uang sendiri. Nah gereja juga kan. Jadi ya dilayani sendiri semua. Pujian, nyanyi, one man gitar. show, Iya, one man show. Oke, tidak apa-apa. Nah kemudian menengah. Mulai ada manajemen, ada keuangan, bendahara, kepala gudang. Gereja juga mulai ada diaken. Kalau gereja dia takut untuk mengembangkan dengan manajemen yang baik, salah. Yesus 12 murid aja, Yesus kembangkan. Ada bendahara, Yudas, medisnya Lukas, 3 tim inti, Yohanes, Petrus, Yakobus. Sudah dibagi. Nah baru yang ketiga multinasional. Nah ini pakai yang namanya untuk pengecekan dari sudah pihak luar untuk mengecek segalanya. Gereja juga yang sudah besar. Sekarang manajemennya dari luar. Nah baru yang kedua waralaba atau franchise. Hanya pinjam nama. Beberapa gereja kan banyak. Ya pinjam nama aja lah, cuma ngasih 10%. Nah ini baru yang sekarang yang ketiga jaringan. Jaringan pun dibagi 3, ada multi level marketing. Ada e-commerce, pembelian lewat internet. Ya. Kemudian money game. Nah ini yang bahaya Pak, money game ini. Nah gereja mulai masuk di jaringan juga. Lewat khotbah-khotbah di TV, ada gereja internet. Nah kemudian mulai masuk juga yang money game. Teman-teman saya kalau bilang, cu Yesu.
gitu ya. Jualan Yesus. Nah, pendetanya tidak pernah khotbah, yang penting sudah datangkan semua pembicara terus. Nanti yang penting kita untung, kalau tidak untung tutup aja. Ini kan bahaya. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, yang Bapak utarakan ini garis-garis tipis, ini kan garisnya cukup tipis sekarang nih. Iya. Mungkin ada orang yang tanya, ini kok gereja dengan sistem dunia gimana nih? Iya. Tidak apa-apa Pak, diterapkan tidak masalah. Yang penting tujuannya buka gereja untuk apa? Lagi-lagi hati dan motivasi. Iya. Oke. Nah itu. Karena saya nanti seorang penginjil, saya bukan gembala Pak ya. Di akhirnya kita akan semua menghadapi hari pengadilan, ya. Penghakiman Tuhan Yesus. Iya. Luar biasa sekali. Oke, kalau mau ngikuti malu Pak ya, saya habis khotbah jualan keripik malu loh Pak. Oh, iya Pak, malu. Iya. Malu, tapi saya punya anak asuh banyak. Yang terakhir Pak, ini apa nih? Ini Pak, ya ini sama Alkitab, besaran Alkitab. Tapi ini sound system yang saya jual Pak. Jadi segini nih sound system sama mic. Bisa nah ini, ya bisa saya coba ya. Ini kalau lampu mati bisa untuk 1000 orang Pak. Ya. Nah ini ya, saya akan coba. Nah ini saya pasang di sini. Nah ini ada untuk disabuk Pak, kalau laki. Kalau perempuan di sini, nah tinggal dipasang aja. Nah ini saya coba ya. Silakan. Tes 1, 2, 3, tes. Nah ini kalau di kuburan, daripada orang bawa wireless, kalau hujan, kehujanan. Iya. Nah kalau ini hujan kan tinggal dipayungin. Selesai. Di komsel, di sekolah minggu, di mana aja, ngajar pun bisa 8 jam. Charger baterainya. Nah ini bisa jalan-jalan. Lah kenapa kita tidak bisa kembangkan? Nah seperti ini Pak. Iya. Nah ini. Ya jadi bisa Pak. Termasuk bolpen saya ini Pak. Ini bolpen ajaib ini. Bisa untuk apa ini? Oh pointer. Pointer. Kalau lampu mati. Nah ini. Center. Center. Kalau saya ngajar bisa buat ngajar. Ya. Jadi bisa. Sebenarnya tidak ada yang tidak bisa. Jadi apa yang bisa dilihat, dipikirkan, didoakan, kemudian jadi keuntungan. Betul. Dan keuntungannya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Terima kasih Pak Samuel, kita sangat diberkati. Kasih, Lain kali mampir lagi di Good News program ya. Puji Tuhan, pemirsa sekalian. Ya luar biasa sekali. Mari kita lihat dalam kitab Imamat 19 ayat 35 dan 36. Imamat 19 ayat 35 sampai dengan 36 firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Pemirsa sekalian, tahukah kita bahwa di dalam kehidupan kita firman Tuhan pun sudah mengajarin kita untuk bagaimana menjadi orang yang jujur dan benar. Terutama hari ini firman Tuhan berkata dengan jelas, janganlah kamu berbuat curang di dalam hal-hal tadi. Nomor 1 peradilan, nomor 2 kalau Anda berdagang, tadi hari ini Pak Samuel berbicara banyak sekali mengenai hamba-hamba Tuhan atau penginjil-penginjil yang daripada bergantung kepada proposal-proposal. Ini ide-ide yang menarik sekali, tetapi ditekankan dalam firman Tuhan, janganlah kita mencuri timbangan. Ya, janganlah kemudian kita ngomong dengan orang yang kita jualin itu misalnya barang ini kualitasnya nomor 3, tetapi karena kita pandai berbicara, kita katakan bahwa ini kualitasnya nomor 1. Tuhan tidak menghendaki ini pemirsa sekalian. Jadi waktunya sekarang kita menerapkan firman Tuhan karena firman Tuhan mengajarkan untuk kita jujur dan benar pemirsa sekalian. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita semua orang mau diberkati, ada amin enggak? Nah sekarang firman Tuhan memberikan kunci kepada kita, kalau kita mau diberkati maka takut akan Tuhanlah adalah kunci yang terbesar untuk seseorang itu hidup penuh dengan berkat. Jangan takut pemirsa sekalian, pada waktu kita harus ditantang untuk berbicara jujur. Kadang-kadang mungkin pikiran kita berpikir kalau aku jujur berarti aku akan dimarahin. Kalau aku jujur maka aku akan menanggung kerugian. Tahukah pemirsa pada waktu kita jujur berarti kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Ada amin enggak? Kalau kita sudah hidup jujur, takut akan Tuhan, memang benar kita harus menanggung kerugian, tetapi hanya sesaat saja. Tetapi orang lain akan tetap menghargai kehidupan kita. Tahukah pemirsa sekalian, kalau sekali kita berbohong, kemudian kita pas ketahuan nih, kemudian kita berkata, enggak kok aku enggak berbohong, enggak kok aku berusaha, seseorang itu akan berusaha menutupi kebohongannya dengan kebohongan lain, kemudian pada waktu ketangkap lagi, kebohongan yang lebih besar akan ditutup dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Hal ini akan menjadi seperti bola salju yang terus menggelinding, menjadi semakin lama semakin besar. Dan tahukah Anda, pada waktu hal itu akan kemudian menjadi masalah yang sangat besar, maka masalah itu akan berentetan kemana-mana. Jadi sekarang ini firman Tuhan berkata kepada kita, neraca yang betul,
batu timbangan yang betul, Eva yang betul, Hin yang betul. Jadi segala sesuatu yang baik kata firman Tuhan, segala sesuatu yang sempurna, segala sesuatu yang enak didengar, juga firman Tuhan dalam Perjanjian Baru berkata demikian. Pikirkanlah itu, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk keluarga saudara. Kalau kita mengerjakannya dengan prinsip yang baik dan benar, sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu sesuai dengan nomor 1, apakah hati kita itu mengarah kepada kerajaan Tuhan. Nomor 2, apakah motivasi kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tuhan tidak menghendaki untuk kita anak-anaknya menjadi orang-orang yang egois. Kalau hari ini saudara akan diberkati oleh Tuhan, jangan pernah lupa bahwa berkat dan kekayaan itu hanya didatangkan dan diizinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah memberikan kekayaan dan kekuatan untuk kita menjadi orang kaya atau orang yang diberkati, maka siapapun kita tidak akan pernah menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi tantangan buat pada kita hari ini adalah kita boleh menjadi seorang entrepreneur. Bahkan kalaupun saudara tahu bahwa dalam kehidupan saudara pelayanan saudara belum berkembang, Pak Samuel tadi mengatakan ada baiknya kalau saudara berpikir menjadi seorang entrepreneur sambil melayani Tuhan. Tetapi jangan lupa nomor 1, cek hati Anda. Nomor 2, cek motivasi Anda. Nomor 3, jangan lupa bahwa hidup Anda harus berdampak bagi kerajaan Tuhan dan bagi orang lain. Maka saya percaya Tuhan akan senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan Anda. Mari kita berdoa pemirsa sekalian. Haleluya. Kami bersyukur Bapa bahwa untuk hari ini kami boleh belajar tentang entrepreneurship Tuhan. Aku berdoa untuk siapapun mereka yang bisnisnya lagi terpuruk Bapa. Engkau lawat mereka yang ada di kota-kota, mereka yang ada di desa-desa, bahkan yang ada di lembah-lembah Tuhan. Aku berdoa untuk toko-toko yang mungkin sepi Tuhan, bisnis-bisnis yang mungkin lagi lesu. Bapak, aku melepaskan urapan dan berkat-Mu yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berikan anak-anak-Mu hikmat Tuhan, untuk kami semua boleh berpikir Tuhan out of the box, di luar kotak yang menjadi kebiasaan kami Tuhan. Aku limpahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau lawat keluarga-keluarga yang ada Tuhan, sehingga setiap pengusaha Tuhan, mereka akan mempunyai hati kerajaan Tuhan. Aku melepaskan urapan dan berkat yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kerugianmu hari ini dijadikan oleh Tuhan menjadi suatu keuntungan. Kebangkrutanmu dibela oleh Tuhan dan kemudian engkau akan mengalami mujizat keuangan yang besar. Terima berkat Tuhan yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima pemirsa sekalian yang percaya bersama dengan kami katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, pemirsa, kami telah tiba di penghujung acara Good News hari ini. Senang sekali karena kami sudah bisa menemani pemirsa sekalian 60 menit yang baru saja kita lalui bersama. Pemirsa, kami akan hadir kembali di minggu-minggu yang akan datang untuk menemani pemirsa sekalian. Saya Devi Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Kami ucapkan terima kasih sekali atas setiap dukungan, support ataupun doa yang sudah pemirsa sekalian juga berikan kepada pelayanan kami. Kami percaya Anda adalah partner-partner yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugrah.net. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.